Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bapak-bapak jauh-jauh dari Bluro, Jawa Tengah sudah mau silaturahim ke gubuk saya di Gubuk Pring Petuk. Bapak-bapak jauh-jauh di samping silaturahim ingin mencari rezeki. Mudah-mudahan pagi hari ini, hari Senin, tanggal berapa ini Pak? Lupa saya Pak. Tanggal 25 Februari, rezeki kita bersama. Kalau nanti bapak-bapak bawa bambu petuk yangnya asli, saya juga akan sujud syukur kepada Gusti Allah, akan sungkem ke tanah di bumi ini, tempat di mana bambu petuk itu didirikan oleh Gusti Allah. Dan nanti insya Allah nama bapak-bapak akan saya rahasiakan. Untuk transaksinya tetap kita unggah karena permintaan dari kawan-kawan yang lihat di YouTube itu untuk tahu bahwasanya transaksi pring petuk ini memang ada. Bambu petuk ini memang ada. Kalau tidak ada saya bertahan sampai 14 tahun goleki kayak kaya wong edan kan gitu ya toh. Terus nek bambu petuk ini enggak ada, jenengan datang-datang jauh-jauh dari Blora ke sini bawa pring petuk, perkara nanti benar dan tidak benar nunggu ketetapan Gusti Allah kan gitu Pak ya. Bapak nanti mungkin suatu saat saya lewat ke Lamongan apa kenapa namanya Bapak sudah saya simpan, saya tak mampir silaturahim syukur nek barangnya bener nanti semakin rukun, semakin dekat, semakin jadi seduluran. Begitu nggih. Nggih. Saudara. Nggih. Itu tujuan kita, di samping mencari rezeki juga mencari saudara. Nek durung entuk rezeki ya tetep dadi saudara. Engko nek barangnya ra bener aku liwat Bluro, mobilku eneng tulisannya pring petuk, plinteng ku ketapel ae sing enak. Sakali geguyon nggih Pak nggih. Nggih. Bapak asmane sinten? Kula Suryani. Pak Suryani kok kaya wong wedok. Bapak riyen ndake anak Kapolsek mriko. Nene Pak Suryani terus di Oh, sama men padha. Ning jenengan Bapak dadi Kapolsek. Masih? Pak Supati nggih. Nggih Kang Supati nanti nek lewat ke sini pas break ning Parangtritis jenengan wis mlebu rene nanti tinggal mampir nek kemalaman nginep di sini walau ditiker walau dianu wis nginep anggap ini sebagai saudaramu. Nggih. Nggih, Pak Ribut nggih. Gitu Pak Ribut saya periksane barangnya mudah-mudahan bener. Nggih. Yang ini Pak nggih. Nggih. Ini bawa 4 biji. 4 biji. Ini yang kalau potong. Nggih. Ini Bapak, nek nanti ini pring petuk semua. Pring petuk itu Pak tidak terbatas waktu, tidak terbatas jumlah. Kalau jenengan bawa 10 bambu, kalau di sini harganya 2,5 miliar, satu hari nggak sampai selesai. Berarti 4 ini 10 miliar kita bayarin nggih. Nanti lewat perbankan, kita di bank manapun di seluruh Indonesia mampu narik satu hari 5 miliar. Nek jenengan nanti berani dari Jogja ke Blora bawa 5 miliar, nanti kita tarik cash, yang lainnya masuk ke rekening jenengan, pajak perbankan kita yang bayar. Kenapa harus dipajak Bapak? Jadi ada kawan kita dulu dari Temanggung, itu jual sepeda ontel, yang memang sepeda ontel itu udah tua, mereknya merek terkenal, itu ada orang dari luar negeri seneng dibayari 1 miliar. Pada waktu itu masih dipanjari 100 juta, sepeda ontelnya suruh bawa. Dari Malaysia, dari luar negeri ditransfer duit 1 miliar. Masuk ke rekeningnya, tapi tidak bisa diambil. Kenapa? Karena tidak bayar pajak perbankan, hanya transfer aja. Nah ini untuk ngambil uangnya yang 1 miliar itu harus ngurus ke kedutaan ke sana, asal usul duit itu dari mana. Kenapa kita harus pajaki? Karena agar asal usul barang transaksi itu tidak ditelusuri, karena sekarang mengingat banyaknya koruptor, takutnya uang ini uang dari titipan-titipan orang-orang yang korupsi. Terus adanya dana-dana teroris, takutnya uang jenengan masuk dari teroris, nanti jenengan diselidiki oleh negara, uangnya jenengan dari mana.
kan gitu. Mungkin jenengan biasa megang duit 500 juta dan sebagainya, tapi ketika masuk 10 miliar ke rekening jenengan tanpa ada keterangan dari mana, itu nanti uang jenengan tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa diambil. Ngaten nggih Pak nggih? Ini jadi tempat kita nanti insya Allah transaksi itu aman jenengan. Baik jenengan mau tarik cash, nanti saya kawal dari sana sini ke Blora sampai dengan jenengan selamat. Perkara nanti di Blora terus ada orang yang datang rampok jenengan, bukan saya yang nyuruh. Karena saya untuk apa kan kayak gitu. Kalau tak rampok sekarang aja jenengan tutuk gubreng ini kan gitu. Oke Pak, saya periksa ya Pak ya. Oke. Jadi ini kebanyakan seperti kawan-kawan yang di YouTube kirim foto itu Pak. Bambu petuk ialah ruas atau ros yang berhadapan. Namanya ros begini Pak. Ini bawah. Ini rosnya di sini. Ini cabang ini. Coba perhatikan ini. Ini ros, ini cabang. Ini akarnya ada di atasnya. Akar ada di atasnya, berarti bambu ini menghadap ke atas, ya. Terus ini gelangan cumpring di sini. Ini cabang, ini akarnya ada di atasnya. Ini akarnya ada di atasnya. Ini ros tumpuk, atau namanya kalau dari bahasa Indonesia sing orang-orang keren tumpang sari, atau nek bahasa wong Indonesia ini rosnya double, rosnya berdekatan. Ini ros, ini cabang, ini akar. Akarnya ada di atasnya cabang, bambu ini menghadap ke atas, ke atas berarti tidak petuk. Yang ini rosnya ada di bawahnya cabang, ini ada di atasnya, akarnya ada di atasnya. Ini yang menghadap ke atas, ke atas. Ini memang jaraknya didekatkan. Analisa orang selalu petuk ini dan ini. Ini kita perhatikan. Ini gelangan cumpringnya ada di bawahnya. Ini gelangan cumpring ada di bawahnya. Ini cabang. Ini akar. Akarnya ada di atasnya berarti menghadap ke atas. Jadi begini Bapak, kita ibaratkan nggak usah bambu, yang namanya petuk. Petuk itu ialah Bapak menghadap ke sana, saya menghadap ke sana. Ketika saya Bapak ditanya orang, tadi dengan petuk dengan Pak Ribut. Oh enggak, saya searah, Pak Ribut ke sana, saya ke sana. Namanya kita tidak petuk, jenengan Riko, saya Riko. Tapi sekarang jenengan seperti ini, moto saya ketemu dengan moto, hidung ketemu dengan hidung, ini mulut dengan mulut begini. Ini namanya petuk kita. Petuk itu berhadap-hadapan. Pas kebetulan jenengan jalan ke sana, saya ke sini. Tadi jangan petuk Pak Ribut. Oh ya saya petuk gapruk. Itu namanya petuk seperti itu. Petuk ialah berhadap-hadapan. Kepetuk namanya. Nah kalau di dalam dunia bambu petuk itu namanya petuk itu memetukkan seduluran, memetukkan rezeki. Artinya kalau bambu ini petuk, kita kepetuk sedulur juga kepetuk rezeki, kan gitu. Jadi perkara di dalamnya itu katanya untuk bisa dagang, bisa untuk kesaktian, itu kita nggak tahu. Yang jelas fungsinya petuk pertama kali metuk ke sedulur, metuk ke rezeki. Kalau bambu ini bener semua 10 miliar jenengan akan bawa ke Blora. 4 ini di samping itu Mas ini karena bambunya memang betul-betul masih hijau, saya ngantarkan jenengan. Ini Avanza 1, ini Avanza 1. Karena bambunya 4 petuk semua, Mas ini dapat Avanza 4 hadiah. Satu bambu ini hadiah 1 Avanza bagi yang ngantarkan. Kalau ini 4 petuk semua, berarti 4 Avanza yang akan dimiliki Bapak ini, Bapak 10 miliar bersih tanpa diganggu oleh pajak perbankan. Nanti enggak Pak, aku yang jaluk loh Pak. Tidak, gratis pokoknya jenengan resik. Ini semua sama Bapak. Ini, perhatikan ya. Ini gelangan cumpring, ini cabang, ini akar, ini menghadap ke atas. Ini di sini, ini gelangan cumpring, ini cabang, ini akar, ini menghadap ke atas. Ini gelangan cumpring, ini cabang, ini akar, ini menghadap ke atas. Ke atas, berarti tidak petuk. Kalau petuk, ini yang di bawah, ini bawahnya, ye, ini balik ke sini. Rose tadi seperti ini. Nah, ngeten. Niki petuk jenenge petuk ngeten niki. Perkara ini letaknya seperti ini ndak apa-apa. Iki rose teng isore, iki rose teng dhuwure ngeten niki. Ini disebut petuk. Niki ros teng isor, niki rose teng dhuwur. Niki ros, niki ros. Iki
akarnya ada di dalamnya, ini akarnya ada di dalamnya. Ini cabangnya ada di dalamnya, ini cabangnya ada di dalamnya. Nah, petuk yang disebut petuk seperti ini. Gambaran bambu petuk itu seperti ini. Ngaten. Terus yang satunya lagi tadi mana? Ini ya. Ini sembuhan ini. Sembuhan ini. Ini bambu ini menghadap ke atas semua. Biar nanti ini yang dipotong yang di sini karena ini dari bawah, ini yang dipotong di sini juga ini tetap ke atas semua. Terus yang ini. Ini gelangan cumpring. Ini kelarasnya masih cumpring itu kelaras. Sing tempat nanti kalau kita pegang gatel-gatel. Ini cabang, ini akar. Karena ini bambu ori semua. Bambu ori itu ada yang ada duri-durinya. Ini durinya seperti ini. Ini akar. Ini menghadap ke atas. Ini gelangan cumpring. Ini cabang. Ini akar. Ini menghadap ke atas. Ini gelangan cumpring. Ini cabang. Ini akar. Ini menghadap ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Nah, kalau mau petuk dia, ini seperti ini petuk. Nah, ini petuk. Diwalik seperti ini. Jadi oyot ngadep sini. Ini gelangan cumpringnya ini ada di atasnya, ini gelangan cumpringnya ada di bawahnya. Ini akarnya ada di dalam sini, ini akar ada di dalam sini. Ini maka disebut petuk seperti ini. Petuk ialah ruas yang saling berhadapan, bukan analisa orang. Nah, ini sama ini petuk. Ini bukan petuk. Delok struktur cabang. Struktur itu bangunan cabangnya. Bangunan cabangnya juga menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas. Ini menghadap ke atas. Ke atas, ke atas, ke atas. Jadi tidak petuk. Nah, petuk salah satunya dijungkelke karo Gusti Allah. Balik itulah petuk. Ngeten ya Pak ya. Yang satunya tadi juga sama. Sing tak satunya sama mana tadi ini. Ini juga sama tadi ini seperti ini. Kalau dia petuk, ini seperti ini. Letaknya cabangnya itu tidak harus berhadapan-hadapan gini Bapak. Letak cabangnya itu enggak harus hadap-hadapan kayak gini. Ini digeser ke sini boleh. Gini. Yang penting rosnya ini. Kalau ini akarnya ada di atasnya, ini akarnya harus ada di bawahnya. Ini. Ah, ngene iki. Ini ke sini boleh. Ke sini. Ini ke sini boleh. Ini ke sini boleh. Tapi Bapak harus tahu kalau nanti nemu di lapangan yang bukan jenengan motong sendiri, kecuali ya jenengan yang motong sendiri, saya nggak akan maido. Nek jenengan ketemu di lapangan punya orang lain yang ditawarkan, ini kalau sudah berhadapan-hadapan seperti ini, kebanyakan sambungan. Kalau ini sudah pas jejer hadap-hadapan kayak gini, kebanyakan ini sambungan. Yang benar, yang pernah saya dapat beberapa kali, tapi selalu gagal transaksi Pak. Pertama, saya pernah transaksi dapat yang mau dapat sudah masuk ke Bank Semarang, di Bank Elizabeth, di dekat Rumah Sakit Elizabeth Semarang, di Bank Mandiri, itu pemiliknya itu membantai orang-orang Polda Semarang untuk biaya ritualan, biaya apa-apa. Ternyata dia bambu ini tidak dijual, orangnya kabur. Namanya Pak Slamet di Meranggen, rumahnya di Meranggen. Ngerti Meranggen nggak Pak ya? Purwodadi. Purwodadi mau ke Semarang, Meranggen itu namanya Pak Slamet. Setelah kawan-kawan dikerjai, kabur orangnya. Pak Slamet itu sampai diburu orang-orang Polda Semarang karena do dihapusi. Karena Pak Slamet kelihatannya lugu jujur, ternyata lugu-lugu batok, lugu-lugu batok tukang ngapusi kan gitu. Terus ada yang pernah saya ceritakan punya Pak Wayan. Punya Pak Wayan itu juga bagus, kawan-kawan juga dikerjai, dimintai duit. Setelah duitnya dapat, dulu padahal udah sempah demi Allah, demi Rasulullah, kalau enggak saya jual ke tempat Mas Paul, anak cucu saya enggak selamat. Itu wis tak pegang barangnya, orangnya kabur. Palsu juga. Enggak asli. Ini gue ngamen. Jadi sekarang produksi ngamen itu orang yang kudu neng lapangan, neng perapatan gue gitari, jering. Aku tak mau kalah, aku di madu enggak Pak. Ini ngamennya gue prank petuk. Wong dibantai ini setelah itu barangnya mungkin karena ada perjanjian dengan jin setan dan sebagainya tidak boleh dijual. Kalau dijual mungkin kepercayaan dia keluarganya bisa sakit dan sebagainya. Maka untuk nyari duit yang kecil-kecil kawan-kawan dimintai duit 100-200 juta minggat gitu loh Pak. Nah itu nanti makanya kalau jenengan bukan yang ngetok dewe di sana harus hati-hati kan ngoten nggih. Terus ada pernah dapat di Sragen maklare do rebutan pembagian do gelut kampleng-kamplengan, pemiliknya takut tidak jadi dijual sehingga batal transaksi. Makanya bambu petuk ini sangat susah. Ketika ada yang benar pun masih ada kesempatan gagal transaksi. Gagal transaksinya bukan disebabkan oleh saya, oleh orang-orang yang ada di sekitar bambu petuk. Itu Pak nggih.
Oke, ini sudah tahu nggih Pak ya? Sudah jelas? Sudah? Nek belum jelas nanti tanya lagi, tak jelaskan sampai jelas, sampai nanti jenengan nek entuk petunjuk saka Gusti Allah ngetok sing bener bawa ke sini, jenengan udah tahu. Engko nek aku wis ndongeng drobos seperti ini ternyata besok bambunya bener aku nggak gelem bayar, salah siji metu di situ polsek gitu. Polsek Sewon. Salah siji metu, Pak Mas Paul kayak penipuan Pak gitu. Dan orang-orang polsek banyak yang nonton Pak. Mungkin nanti orang polsek ada yang ke sini karena sudah saya siapkan, nanti kalau di bank saya dikawal. Nanti buka sebentar lagi orang polsek sini, bukan arborgol jenengan, tapi untuk ngawal jenengan kalau bambu ini nanti benar. Kalau saya ini tidak benar Pak, saya malu diunggah di YouTube di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara ndelok kok saya mengadakan penipuan. Terus yang tak tipu apa coba Bapak? Gitu? Bapak ke sini tidak saya suruh, Bapak ke sini tidak saya pakai sistem duit administrasi gitu Pak. Jenengan serupiah pun tidak saya minta, bahkan saya mau menjelaskan kepada bapak-bapak agar jenengan mengerti bambu petuk itu seperti apa. Kan gitu nggih Pak ya? Baik, kalau sudah mengerti terima kasih banyak nggih Bapak kah? Nanti semangat, saya yakin Pak Ribut punya kelebihan, cuman ini belum pas. Nanti Pak Ribut kalau udah dapat petunjuk dari Allah, mana yang sudah saya kasih gambaran seperti ini, nanti ini yang dipotong. Jarak potongnya nggak boleh mepet Pak ya. Ini jangan di sini, bener potongannya. Kalau masih segini masih saya bisa bela. Ini jaraknya seperti ini ketika petuk. Tapi kalau mepet ke sini, berulang-ulang kali saya sampaikan, kita tidak mau. Karena tidak maunya, yang pesen nggak mau, nanti nek tak bayari, tak peso bayari, nggak payu sireng kono. Lah aku kayak apa Pak? Arta cekeli pring petuk gue jimat ini, anak-anakku dong ngeleh. Anak-anak saya pada lapar gitu. Lebih baik yang laku dijual, karena nanti begitu saya bayarin jenengan, ini langsung diambil sama pemilik duitnya. Jadi saya tidak pernah pring petuk ini tak simpen sampai 2 hari 3 hari. Sebenarnya pengen sih Pak, gue kenang-kenangan yang golek saya lama banget, begitu itu buat tak timang-timang, tak cium-ciumi kayak cewek gitu ya Pak. Tapi tidak punya kesempatan, langsung diambil saya. Tapi untuk badine minimal mau nih mobil saya krek-krek Avanza nanti ganti jadi Pajero atau Fortuner kan ngoten Pak nggih. Nggih seperti itu. Wong saya hadiahnya sama mas-mas ini sing ngantar ke Avanza, mosok aku ya Avanza. Mesin lho Pak, gitu. Gitu nggih Pak nggih. Paham nggih Pak nggih? Jenengan udah paham? Niki. Paham Mas ya? Wis, terima kasih banyak. Tidak petuk. Pun paham tidak petuk nggih? Yang petuk itu rosnya, bukan cabangnya. Berarti rosnya ngadap ke sini, yang atas ngadap ke sini. Nah, gitu Pak Ribut wis pinter sekarang. Mula pengen aku kroyo-royo neng Blora ke sana, wis jenengan tak kei ilmu ya toh. Aku lah dulu saya sekolah itu Pak, zaman saya SD dulu sekolah itu cekeran loh Pak, enggak oleh nggo sepatu. Dasarnya kan duwe sepatu, nek nggo sendal ndak oleh. Tasnya plastik. Kresek. Jadi nggak mau gurune tak kon datang ke rumah mbok sekolah anu ke sini. Saya sekolah moron gone gurune ya toh Pak ya. Ke sana wis tiap bulan urunan bayar. Gurune nggak dibayar ya nggak geleman gitu. Nah ini jenengan gratis dapat ilmu, tapi yang jenengan harus ngalahin mengeluarkan ongkos ke sini. Nek saya aku sing mulang terus kon rono. Rati bayari. Gitu ya Pak ya, jelas nggih. Gitu nggih, monggo diwadahi lagi. Terima kasih banyak.